dalam rentang waktu yang cukup lama, maka efek yang akan mereka dapatkan katanya adalah badannya menjadi sehat, bugar, kolesterol menjadi rendah, ya. Ritme dari kehidupannya lebih tentram, lebih tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat ekonomi syariah, berjumpa lagi kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Kali ini dengan tema rahasia puasa. Kita sekarang berada di bulan Ramadan yang diwajibkan kepada kita berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian semuanya berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian. Tujuannya adalah agar kalian bertakwa. Apa rahasia puasa yang kita jalani, yang kita lakukan setiap tahunnya? Maka dalam pembahasan ini Syekh Yusuf Al-Qaradawi menjawab pertanyaan ini. Kata beliau, kita tidak akan tahu rahasia dari puasa itu apabila kita tidak mengetahui hakikat daripada manusia. Kalau kita ingin tahu rahasia puasa, maka kita harus lebih dahulu mengetahui siapa yang disebut dengan manusia itu. Ada orang yang berpendapat bahwa manusia itu adalah jisim kita yang nampak, anggota tubuh kita yang nampak. Tubuh kita yang nampak, mulai dari kepala sampai ujung kaki. Daging yang dibalut oleh kulit ini, ada tulang di dalamnya, itu manusia, kata mereka. Maka orang-orang yang seperti ini, ihtimam mereka, perhatian mereka adalah bagaimana memelihara, bagaimana memperhatikan jisim, memperhatikan badan. Maka mereka bentuk badan mereka, mereka kasih nutrisi terhadap badan tersebut sehingga sehat dan sebagainya. Kemudian ada yang berpendapat bahwa manusia itu tidak hanya dari jisim ini saja, dari bentuk tubuh ini saja, tetapi ada unsur yang kedua, yaitu unsur rohani. Inilah pendapat yang benar. Manusia itu adalah campuran antara unsur jasmani dan unsur rohani. Maka sahabat ekonomi syariah yang dirahmati Allah, apabila kita telah menyadari bahwa manusia itu tidak bisa dipisahkan antara kedua unsur ini, unsur jasmani dan unsur rohani, dan kita harus memperhatikan kedua-dua hal ini, kedua aspek ini. Jasmani kita perhatikan, rohani juga kita harus berikan asupan. Maka puasa inilah yang memberikan asupan kepada dua unsur ini. Kenapa demikian? Karena ternyata di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah puasa ini memiliki dampak kepada dua unsur ini. Memiliki dampak kepada kedua unsur ini. Unsur rohani adalah unsur yang mengendalikan manusia. Ada hawa nafsu. Hawa nafsu yang innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu, di antara karakteristik hawa nafsu, dia mengajak kepada ammaratum bisu, perkara-perkara yang tidak baik, yang buruk. Maka di dalam Islam hawa nafsu itu tidak dimatikan tetapi diarahkan. Bagaimana cara mengarahkan itu? Salah satunya dengan melakukan puasa. Maka di bulan puasa ini, di samping kita menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari makan dan minum, kita perhatikan itu. Tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari dan sebagainya. Perkara-perkara yang membatalkan ibadah puasa. Tetapi ada yang lebih penting daripada itu,
hadirin yang dirahmati Allah, ada yang lebih penting daripada itu, yaitu bagaimana kita memperhatikan agar puasa kita bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang yang berpuasa ini hanya memperhatikan aspek-aspek jasmaninya saja, artinya dia tidak makan, dia tidak minum, tapi aspek yang satu tidak diperhatikan. Ghibah jalan terus, memfitnah orang, membicarakan orang lain. Ya. Ini. Makanya kemudian diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa, tapi kata Rasulullah mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali al-ju' wal 'athas. Ya, rasa dahaga, rasa lapar dan dahaga saja, itu saja. Sementara puasa mereka tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, rahasia pertama dari ibadah puasa itu adalah puasa membentuk jiwa seorang manusia agar menjadi insan-insan yang bertakwa. Takut dia kepada Allah. Dijalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, dijauhinya segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna takwa. Ya. Merasakan keberadaan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitas. Nah, ini la'allakum tattaqun. Kemudian yang kedua, rahasia yang kedua adalah ternyata menurut penelitian, ya, bahkan yang melakukan penelitian ini adalah orang barat. Saya barusan membaca satu penelitian di salah satu universitas di barat sana mengatakan bahwa katanya orang yang melakukan ibadah puasa, orang yang melakukan fasting istilah mereka ya, berpuasa, saum kata kita, dalam waktu yang lama, dalam rentang waktu yang cukup lama, maka efek yang akan mereka dapatkan katanya adalah badannya menjadi sehat, bugar, kolesterol ya, menjadi rendah, ya, ritme dari kehidupannya lebih tentram, lebih tenang. Nah, ini luar biasa. Jadi hadirin wal hadirat sahabat ekonomi syariah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dua hal ini menjadi rahasia dari ibadah puasa yang Allah syariatkan kepada umat ini. Karena manusia itu pada dasarnya memiliki dua unsur ini, unsur jasmani dan unsur rohani. Maka kedua-dua ini dicakup, diberikan nutrisi oleh ibadah puasa. Jadi memberikan efek kepada rohani kita secara otomatis. Yang tujuannya adalah agar kita menjadi insan-insan yang bertakwa. Yang kedua adalah agar tubuh kita juga mendapatkan efek daripada puasa ini. Semakin banyak kita berpuasa, sehat jasmani kita insya Allah. Sahabat ekonomi syariah yang dirahmati Allah, mungkin ini saja bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonom muda, hai ekonom robbani, tempa dirimu untuk bangun bangsa madani. Ekonom cerdas, hai ekonom robbani, mari mandiri kembangkan potensi. Berjuang jangan mengeluh meski tubuhmu berpeluh, karena kemiskinan semakin membunuh. Bertransaksi adil, tinggalkanlah tipu daya, yakinlah ekonomi Islam kan jaya. Yakinlah ekonomi Islam kan jaya.